Ajax Amsterdam dilaporkan siap merekrut Maximilian Ibrahimovic, putra legenda sepak bola Zlatan Ibrahimovic, dari AC Milan. Klub raksasa Eredivisie tersebut disebut akan merekrut pemain muda asal Swedia itu dengan status pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian permanen. Kabar ini pertama kali diungkap oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano dan diperkuat oleh media Belanda, De Telegraaf. Menurut laporan tersebut, Ajax telah mencapai kesepakatan awal dengan AC Milan terkait kepindahan Maximilian Ibrahimovic. Menariknya, kabar transfer ini juga mendapat respons dari lingkungan keluarga Ibrahimovic. Vincent Ibrahimovic, saudara laki-laki Maximilian yang saat ini bermain untuk tim AC Milan U17, turut membagikan ulang unggahan Romano di media sosial, seolah mengonfirmasi rumor tersebut. Juventus dilaporkan tengah memantau situasi bek Manchester United, Noussair Mazraoui, yang berpotensi menjadi salah satu target mereka pada bursa transfer Januari. Klub raksasa Serie A tersebut disebut ingin memperkuat lini pertahanan dengan pemain berpengalaman dan serbaguna, dan nama Mazraoui dinilai cocok dengan kebutuhan tim asuhan Massimiliano Allegri. Bek berusia 28 tahun itu saat ini sedang membela timnas Maroko di ajang Piala Afrika 2025, AFCON. Mazraoui tampil penuh selama 90 menit ketika Maroko meraih kemenangan penting 2-0 atas Kamerun pada Jumat, 9 Januari. Penampilannya di level internasional kembali menunjukkan kualitas dan konsistensinya, meski ia belum sepenuhnya mendapatkan peran utama di level klub bersama Manchester United. Jude Bellingham angkat bicara mengenai kemungkinan bermain di Premier League, menyusul munculnya laporan yang mengaitkan gelandang Real Madrid itu dengan kepindahan ke kompetisi kasta tertinggi Inggris. Sejak bergabung dengan Los Blancos, Bellingham langsung mencatatkan prestasi gemilang. Ia turut mengantarkan Real Madrid menjuarai La Liga, Liga Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super UEFA, hingga Piala Interkontinental FIFA. Di level internasional, Bellingham juga menjadi pilar penting timnas Inggris. Hingga kini, ia telah mengoleksi 46 caps dan mencetak 6 gol bersama The Three Lions. Ia menjadi bagian dari skuad Inggris yang finish sebagai runner-up di Euro 2020 dan Euro 2024, serta melaju hingga perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar. AC Milan nyaris menelan hasil pahit saat menjamu Genoa di San Siro pada pekan ke-19 Liga Italia 2025-2026. Namun, satu momen krusial di menit akhir mengubah segalanya dan menjaga Rossoneri tetap bernapas. Rafael Leao muncul sebagai pembeda ketika Milan sangat membutuhkannya. Gol sundulan di masa injury time membuat publik San Siro terhindar dari kekecewaan total. Laga tersebut berjalan tidak sesuai harapan Milan sejak awal pertandingan. Tekanan besar justru datang ketika Rossoneri tertinggal lebih dulu dan kesulitan menemukan ritme permainan. Dalam situasi genting itu, Leao kembali menunjukkan nilai pentingnya bagi tim. Aksi krusialnya bukan hanya menyelamatkan 1 poin, tetapi juga memantik pujian dari Massimiliano Allegri. Gagal mendapatkan Zirkzee, Roma kini mengalihkan bidikan ke penyerang Atletico Madrid, Giacomo Raspadori. Massara membenarkan adanya pembicaraan yang sedang berlangsung. Benar, ada negosiasi dengan Atletico Madrid dan Raspadori. Situasinya masih berkembang. Kami tahu jadwal bisa terpengaruh oleh Piala Super Spanyol, tetapi kami berharap segera ada kejelasan, katanya. Joshua Zirkzee didatangkan Manchester United dari Bologna pada 2024 dengan nilai transfer mencapai 37,5 juta pound sterling. Meski sempat digadang-gadang menjadi andalan baru di lini depan, performanya belum mampu mengamankan tempat reguler di tim utama. Situasi serupa juga dialami lulusan Akademi MU, Kobie Mainono. Di bawah Amorim, peran gelandang muda tersebut cukup terbatas meski sebelumnya menunjukkan potensi besar saat masih dilatih Erik ten Hag. Menjelang laga putaran ketiga Piala FA melawan Brighton, Darren Fletcher menepis isu kepindahan Mainono pada Januari. Ia menegaskan sang pemain berada dalam kondisi mental yang baik. Kobie terlihat baik-baik saja. Dia memang sulit dibaca, itu karakternya, ujar Fletcher. Tapi saya mengenalnya dengan baik. Dia nyaman dengan lingkungannya, berlatih dengan bagus, dan berada di tempat yang tepat saat ini. Dengan sikap tegas mempertahankan Zirkzee dan kepercayaan kepada pemain muda seperti Mainono, Manchester United tampaknya memilih fokus menstabilkan tim lebih dulu di tengah musim yang penuh gejolak.
Meski sempat menegaskan tidak ingin memikirkan masa depan sebelum Piala Dunia, sumber internal menyebut beberapa pemain United yakin keputusan sang kapten sebenarnya sudah bulat. Mereka menilai Bruno merasa dikecewakan oleh perubahan model kepemilikan klub, ditambah kepergian Amorim yang semakin memperburuk situasi. Dia selalu tampil habis-habisan dan sejak datang, dia adalah pemain terbaik klub, ujar sumber tersebut. Tak ada yang ingin dia pergi, tapi semua akan memahami jika pada akhirnya dia memilih pergi. Fernandes sendiri bergabung dengan Manchester United pada Januari 2020 dari Sporting CP dengan nilai transfer 46,6 juta pound sterling. Kontraknya masih berlaku hingga 2027. Baru-baru ini, ia kembali ke tim utama dan tampil dalam hasil imbang 2-2 melawan Burnley di Premier League, serta diproyeksikan tampil di laga Piala FA melawan Brighton. Di sisi lain, ketidakpastian juga menyelimuti kursi pelatih United. Darren Fletcher, yang ditunjuk sebagai pelatih sementara, mengaku terkejut dengan penunjukan tersebut dan menegaskan dirinya tidak terobsesi untuk mengisi posisi itu secara permanen. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala Manchester United pada November 2024, Amorim bersama istrinya, Maria, diketahui menyewa sebuah rumah mewah di kawasan Alderley Edge, Cheshire, dengan biaya mencapai 15.000 pound per bulan. Namun kini, keduanya memilih menutup lembaran hidup di Inggris. Meski gagal memenuhi ekspektasi, Amorim tetap meninggalkan Old Trafford dengan kompensasi besar. Ia dilaporkan menerima pesangon senilai sekitar 12 juta pound setelah kontraknya diputus lebih awal. Selama berada di kursi pelatih United, catatan Amorim jauh dari kata memuaskan. Dari 63 pertandingan di semua kompetisi, Setan Merah hanya meraih 25 kemenangan. Puncak kekecewaan terjadi musim lalu ketika United kalah di final Liga Eropa. Kabar mengejutkan datang dari Stamford Bridge jelang bursa transfer musim panas. Chelsea disebut-sebut mulai terbuka untuk melepas salah satu aset terpenting mereka, Cole Palmer. Situasi ini langsung memancing perhatian banyak klub besar Eropa. Salah satu yang paling serius memantau perkembangan tersebut adalah Manchester United. Meski masih terikat kontrak panjang, masa depan Palmer kini tidak sepenuhnya aman. Chelsea dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran besar demi menyeimbangkan proyek jangka panjang mereka. Isu ini menjadi semakin panas karena muncul bersamaan dengan ketidakpastian posisi Bruno Fernandes di Old Trafford. Man United pun disebut mulai menyiapkan skenario besar untuk lini kreatif mereka. Sassuolo dipaksa bertekuk lutut saat bertandang ke markas AS Roma di pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026 di Stadio Olimpico, Minggu, 11 Januari 2026. Jai Itzes dan kawan-kawan menjalani laga yang berat di Olimpico. AS Roma terus menggempur pertahanan Sassuolo dari awal sampai akhir. Sassuolo sempat bisa menahan laju Roma. Namun 2 gol dari Manu Kone dan Mattia Soule membuyarkan asa meraih poin di ibu kota Italia. Kemenangan ini membuat Roma kini mengemas 39 angka dari 20 pertandingan. Mereka sekarang berada di peringkat 3 klasemen sementara Serie A. Sedangkan Sassuolo kini ada di posisi 11 klasemen. Mereka mengumpulkan 23 poin dari 20 pertandingan. Pertandingan Aljazair versus Nigeria tersaji pada babak perempat final AFCON atau Piala Afrika 2025 di Marrakesh Stadium, Marrakesh, Maroko, Sabtu, 10 Januari 2026. Nigeria keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 atas Aljazair. 2 gol Nigeria dicetak Victor Osimhen pada menit ke-47 dan Akor Adams pada menit ke-57. Hasil laga Aljazair versus Nigeria ini memastikan Super Eagles melaju ke semifinal turnamen. Dengan kemenangan tersebut, Nigeria menjaga peluang meraih gelar Piala Afrika keempat sepanjang sejarah mereka. Di semifinal, juara edisi 1980, 1994, dan 2013, serta runner-up edisi 2023 itu akan menantang tuan rumah Maroko. Manchester City berpesta gol dan menang 10-1 atas Exeter City di ronde ketiga Piala FA 2025-2026 di Etihad Stadium, Sabtu, 10 Januari 2026. Man City dan Exeter City memang beda kasta. Jadi tak mengherankan apabila pasukan Josep Guardiola bisa mendominasi penuh pertandingan ini. Gol-gol Man City dicetak Max Alene, Rodri, Rico Lewis, Antoine Semenyo, Tijani Reijnders,
Nico O'Reilly, Ryan S1 MC High Pronunciation Aido, dan 2 bunuh diri Jack Dele Hayes dan Jack Fitzwater. Sedangkan gol hiburan Exeter tercipta dari George Birch. Dengan demikian, Man City bisa melaju ke ronde berikutnya, sedangkan perjalanan Exeter terhenti. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.